Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Silakan dibuka kitab Riyadhus Shalihin bab ke-175. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan bab istihbabi ta'jilil musafiri ar-ruju'a ila ahlihi idza qada hajatahu. Bab disunahkannya seorang musafir menyegerakan untuk pulang ke keluarganya apabila sudah menyelesaikan kebutuhannya dalam safar. Qala rahimahullahu ta'ala an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-safaru qit'atun minal 'adzab yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa nawmahu fa idza qadha ahadukum nahmatahu min safarihi falyu'ajjil ila ahlihi muttafaqun alaihi qala nahmatahu maqsudahu. Dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, safar itu bagian dari siksaan, akan menghalangi kalian atau salah seorang dari kalian dari makanannya, minumannya, dan dari tidurnya. Apabila salah seorang dari kalian sudah menyelesaikan kebutuhannya dari safar itu, hendaknya ia bersegera pulang kepada keluarganya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Bapak, Ibu, dan Saudara rahimakumullah ta'ala, mari kita lihat hadis yang mulia ini yang berisi salah satu petunjuk yang berhubungan dengan masalah safar ya. Dari sahabat yang mulia Abu Hurairah ya. Nama beliau atau beliau terulang lagi disebutkan di sini. Maka hendaknya mari menjadi pelajaran buat kita semua untuk banyak-banyak belajar, kemudian memahami ilmu, menghafalkan ilmu, kemudian menyampaikannya kepada orang lain. Untuk apa? Untuk kebaikan kita sendiri nanti. Karena salah satu dari amalan yang tidak putus bagi seseorang yang walaupun sudah meninggal adalah ketika ilmunya bermanfaat bagi orang lain. Ilmunya bermanfaat bagi orang lain, ilmu yang dia pelajari tentang Al-Quran, tentang sunnah Nabi, atau yang lain sebagainya. Radhiyallahu ta'ala anhu. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang satu hakikat. Safar itu qit'atun minal adab. Safar itu, kata Ibnu Hajar, qit'ah artinya juz, bagian dari siksaan. Siksaan yang melanda orang yang musafir. Siksaan yang mengganggu kenyamanan hidup seorang musafir. Kenapa demikian? Jadi di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyerupakan safar itu bagaikan bagian dari siksaan yang mendera seseorang. Kenapa demikian? Di antaranya karena seseorang itu bersedih harus berpisah dengan keluarganya. Bahkan kadang-kadang ada yang menangis, yang ditinggalkan atau yang pamitan. Kemudian dalam perjalanan, dia akan merasakan pikiran-pikiran yang macam-macam ya. Risau, kerisauan, kecemasan, gundah gulana, kapan sampainya, ya. Nanti perjalanan macet apa tidak. Ditambah lagi ada kelelahan-kelelahan yang dia rasakan ya. Apalagi bila perjalanan ini terjadi pada masa lalu ya. Di masa sekarang saja, walaupun orang naik pesawat ya, tetap saja capek. Tetap saja ada kekhawatiran. Atau di perjalanan darat juga ada kekhawatiran ketika hujan deras ya. Akan khawatir. Apalagi di masa-masa dahulu ya. Perjalanan itu panas ya. Jauh, padang pasir ya.
Orang mencari sumber air mungkin jaraknya jauh sekali, mencari apa namanya, oase ya. Apalagi mungkin ada ancaman rampok dan lain-lain ya. Nah, hal-hal semacam itu juga ternyata masih ada ya. Masih dirasakan seorang musafir, orang yang melakukan perjalanan jauh, walaupun dia dalam perjalanan jauh itu menggunakan fasilitas yang katakanlah terbaik ya. Bisa tidur lebih enak, makanan tersedia, dijaga oleh pengawal misalnya, ada AC dan lain, tetap saja perjalanan itu akan capek. Ada perasaan khawatir, ada perasaan sedih, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Nabi SAW menyampaikan sebagian dari yang dirasakan atau dialami seorang musafir. Yamna'u ahadakum ta'amahu wa syarabahu wa naumahu. Orang yang safar itu, orang tersebut akan terhalangi dari makan, minum, atau istirahatnya. Kata ulama ya, maksudnya menghalangi mereka dari mendapatkan kesempurnaan saat menikmati tiga hal ini. Namanya musafir pasti merasa lapar apa tidak? Lapar. Tapi makannya itu menikmati apa tidak? Mungkin kenyang tapi tidak senikmat kalau makan di rumah. Apalagi kalau perjalanannya bersama bis-bis umum misalnya. Dikejar-kejar waktu. Makannya itu tergesa-gesa. Minum, mungkin seseorang minum es degan, tapi tidak sesegar kalau dia minum di rumah sendiri. Karena perasaan-perasaan yang dalam hati itu lain. Antara musafir dengan orang yang mukim, orang yang hidup di rumah bersama keluarga. Demikian juga mungkin bisa tidur, tapi tidurnya tidak akan senyak kalau dia di rumah. Jadi maksudnya adalah menghalangi orang dari mendapatkan kesempurnaan ketika menikmati makanan, minuman, atau istirahatnya. Walaupun mungkin ya ada yang nggak bisa tidur mungkin ya. Kalau nggak doyan makan ada nggak? Tapi sepertinya tetap butuh makan, apalagi minum ya, apalagi minum ya. Tapi tidak merasakan senikmat ketika makan minum di rumah walaupun sederhana ya. Nah, setelah Nabi SAW menyampaikan sebagian yang dirasakan oleh musafir, maka beliau memberikan solusi. Apa itu? Fa'idha qadha ahadukum nahmatahu min safarih, apabila salah seorang selesai dari kebutuhannya, tujuannya dari safar itu, hendaknya bersegera pulang. Safar karena urusan pekerjaan kantor, atau safar karena urusan dagang, atau yang lain-lain ya, maka hendaknya segera pulang kalau urusan sudah selesai. Tidak malah memanfaatkan waktu mumpung rano anak bojo tak kelenceran, tak nyoba restoran-restoran itu misalnya. Petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang kalau sudah selesai dari tujuan safarnya langsung pulang. Karena apa? Ini berhubungan dengan masalah kewajiban-kewajiban dia terhadap keluarga. Nabi SAW mengingatkan laki-laki ini atau orang yang safar bahwa engkau itu punya kewajiban yang harus engkau tunaikan kepada keluarga-keluargamu atau kepada keluargamu. Kalau seorang suami ya menjaga keluarganya, mendidik keluarganya, mengawasi dan lain-lain ya. Katakan sebagian ulama yang lain, karena kalau orang safar itu akan kehilangan sholat jamaah ya. Juga kehilangan sholat Jumat yang manfaatnya besar ya. Kemudian juga dia akan kehilangan untuk melakukan kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan kepada keluarganya atau kepada kerabatnya atau hal-hal yang lain ya.
Jadi di sini ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah taala ada petunjuk terbaik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun seseorang mungkin dengan akal sehatnya atau dengan pikiran dewasanya akan memandang seperti ini, tapi ketika ada tuntunan khusus dari syariat, maka dia akan lebih pasti ya. Oh, memang betul-betul ini yang harus saya lakukan. Selesai urusan harus pulang. Karena anak istri menunggu atau keluarga menunggu, atau kalau saya nggak pulang-pulang nanti akan bingung ya. Kok nggak pulang-pulang, kemudian tidak ada komunikasi, keluarga akan kebingungan atau was-was terhadap keselamatan suaminya atau kepala rumah tangganya atau anaknya ini. Di antara pelajaran yang bisa diambil dari hadis yang mulia ini, Al-Imam Nawawi mengatakan, as-sunnah lil musafir idza qada hajatahu arruju ila ahlihi. Disunahkan bagi seorang musafir kalau sudah menyelesaikan urusannya, hendaknya dia bersegera pulang kepada keluarganya. Pelajaran yang lain, karahatut tagharrub 'anil ahli min ghairi hajah. Dimakruhkannya seseorang itu jauh dari keluarga tanpa ada hajat. Ini teguran atau peringatan bagi yang suka pergi-pergi ya, padahal sudah punya anak istri ya. Perginya bukan sesuatu yang penting sekali, tapi malah suka meninggalkan anak dan istri. Kesimpulan ini disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala. Dimakruhkannya, dibencinya seseorang itu pergi-pergi dari atau jauh-jauh dari keluarga tanpa hajat ya. Kemudian disunahkannya seseorang segera pulang ketika safar. Kemudian juga ada pelajaran bahwa ketika seseorang hidup bersama keluarga itu di situ ada rohah, ada kenyamanan, ada ketenangan yang akan membantu dia dan juga membantu keluarganya untuk mendapatkan kesolehan ya dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia ya. Jadi kalau orang tua suka pergi ya, nanti siapa yang mengurus sholat-sholat anak-anaknya? Dan orang yang jauh dari keluarga itu punya potensi melenceng ya. Mumpung jauh dari keluarga, tidak ada yang kenal saya, tak begini-beginilah gitu ya. Makanya di antara pelajaran dari Nabi Yusuf alaihissalam yang menjaga kehormatannya adalah beliau seorang pemuda, jadi beliau kan diselamatkan dari hal yang buruk tersebut, padahal beliau seorang pemuda. Seorang yang nafsunya masih besar, kemudian yang meminta untuk berbuat zina adalah orang lain, seorang wanita berderajat tinggi, dan posisi Nabi Yusuf alaihissalam itu orang asing di tempat tersebut. Ya. Orang asing di tempat tersebut, gak ada yang kenal. Nah, kalau hal seperti ini, fitnah zina ini terjadi pada seorang pemuda, sementara yang menggodanya itu pihak wanita, ini potensi terjerumus ke dalam zina itu sangat besar. Tapi Allah Azza wa Jalla menjaga Nabi Yusuf alaihissalam dan menjadikan beliau sebagai teladan bagi kaum muslimin dan khususnya bagi para pemuda bagaimana menjaga kehormatan walaupun fitnahnya sangat besar sekali. Demikian Bapak Ibu rahmatullah, semoga bermanfaat pembahasan satu hadis yang ringkas ini. Wallahu taala alam. Dan mari kita terus thalabul ilmi, terus belajar ilmu syar'i dengan berbagai cara yang bisa kita lakukan ya. Dengan membaca atau hadir di majelis ilmu atau mungkin memanfaatkan media-media yang sudah ada di masa sekarang. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakumullahu khairan.
Walhamdulillahirabbil alamin.